tiba-tiba itu angin itu gede banget, angin gede banget, dan tiba-tiba itu si Andri itu bilang, "Cel, itu apa?" Kita berhenti di depannya, dia tuh kayak nunduk jalan aja, kayak itu tuh bukan Denny. Sekitar 10 menit dia tuh nangis terus. Nangisnya itu adalah tangisan seorang wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu, Mugi Rahayu, Sagung Dumadi Kecem. Saat ini saya tidak sendiri ya teman-teman. Saya di sini ditemenin Bang Jelly official teman-teman. Ya, oke. Assalamualaikum, selamat menonton Den Cengkir. Udah kemana aja Bang kira-kira ini Bang? Oke, Mas Den Cengkir. Jadi aku tuh lumayan lah untuk keliling-keliling, belum sampai ke Papua, belum sampai kemana-mana, hanya sekitaran Jawa dan Sumatera aja. Beda kelas teman-teman sama Bang Den Cengkir ini yang sudah melalang buana, apalagi beliau adalah seorang anggota TNI aktif dan tentunya kayak gimana lah ya. Jadi kebetulan aku tuh belum terlalu luas, hanya daerah Jawa aja, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera juga baru ya, pinggiran-pinggirannya lah, belum sampai pelosoknya gitu Bang Den Cengkir. Pengalaman apa di saat Bang Jelly masuk hutan, mana aja yang sekiranya apa bener-bener tantangannya itu luar biasa? Ini dia, ini perlu aku bakal kasih tahu ke Bang Den Cengkir dan juga penonton di rumah tentang kejadian yang pernah aku alami. Tentunya ini sangat menegangkan, melelahkan, dan sangat mengerikan banget Bang Den Cengkir. Jadi langsung aja saya ceritain ya. Mungkin penonton atau Bang Den Cengkir ini udah tahu kejadian Sukhoi yang terjadi di Gunung Salak. Betul. Nah, itu kira-kira tahun 2012 kalau saya lupa atau ingat gitulah, kira-kira tahun 2012. Jadi waktu itu aku mendaki Gunung Salak itu 3 orang. Tiga-tiganya ini adalah lelaki, nggak ada cewek, dan kita mendaki itu sekitar jam, kalau nggak salah sekitar jam 3 sore. Jadi kalau kita estimasikan kan dari jam 3 sore sampai puncak itu kira-kira sampai ya mungkin jam 6-an kalau kita nggak berhenti-berhenti gitu. Itu aku mendaki itu pada tahun 2016-an. 2016 itu aku belum punya channel YouTube ya teman-teman ya. Ya Bang, 2016 aku jalan itu kalau nggak salah masih di hari Senin ya. Jadi itu sepi, nggak ada orang mendaki karena memang hari-hari kerja. Nah, jadi jam 3 sore itu aku mulai mendaki. Dari pos itu registrasi segala macam udah selesai, itu aku lewat Cidahu. Jadi kan ada 2 trekan ya, ada Cimelati dan Cidahu. Itu aku lewat yang Cidahu Bang. 3 orang ini memang waktu mau berangkat ada satu teman aku namanya itu Denny. Denny ini adalah salah satu orang yang seneng banget mendaki. Dia itu paling semangat banget. Bahkan Gunung Kerinci pun dia udah mendaki, aku pun belum pernah ke sana. Dia ini seneng banget, tapi dia yang mengalami hal-hal aneh, firasat-firasat yang buruk sebelum mendaki Gunung Salak waktu kita bertiga itu. Jadi Denny ini itu kayak tiba-tiba itu sakit gitu loh, sakit kayak dada sebelah kiri itu kerasa sakit. Entah apa, mungkin dia itu ya punya penyakit atau apa, tapi kata dia sehat-sehat aja. Nah kita itu udah kayak meringatin lah, ngasih tahu udah Den, mending kalau kamu nggak sehat lebih baik jangan dilanjutin, biar kita berdua aja. Jadi kita bertiga, yang pertama itu Denny, yang kedua tuh Andre, dan yang ketiga ini aku sendiri. Jadi dengan hal-hal yang udah menimpa Denny itu kayak dada tiba-tiba sesak begitu mau mendaki, kita paksain bertiga itu mendaki, naik sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam lebih kita udah di pos 2, hampir pos 2 lah. Nah di pos 2 ini kan banyak banget itu kayak akar-akar pohon dan pohon-pohon gede banget. Si Denny ini tiba-tiba kayak dia itu
selalu menyendiri gitu loh. Jadi kita kan jalan itu selalu beriringan bertiga. Selalu beriringan bertiga. Nah, hampir mencapai pos 2, tiba-tiba Denny ini kayak memisahkan diri gitu loh Bang. Memisahkan diri, dia itu kayak nggak mau deket-deket kita. Seolah-olah dia itu pingin jalan sendiri gitu. Karena kebetulan teman aku si Andri ini orangnya sabar banget. Dia itu nungguin berkali-kali, bahkan nungguin aku tuh udah jalan duluan, mungkin sekitar ya jaraknya, pokoknya aku udah agak jalan duluan lah. Nah si Andri ini nungguin Denny itu masih duduk aja di belakang tanpa ada kata-kata, pokoknya diem aja dia. Nah sampailah kita udah di pos 2, saya duluan di pos 2, kemudian ada Andri di pos 2 juga nyusul. Nah setengah jam ini aku nunggu si Denny ini kok nggak muncul-muncul, kemana ini orang? Apakah tersesat atau enggak? Kalau tersesat sih kayaknya nggak mungkin, karena dia itu udah hampir 4 kali naik Gunung Salak itu. Udah hampir 4 kali, logikanya nggak mungkin lah dia itu kayak tersesat kan. Kita tungguin setengah jam kok nggak nyampe-nyampe. Ada apa? Apakah dia jatuh, sakit atau apa? Sampai 1 jam akhirnya kita turun tuh ke lokasi yang Denny itu berhenti sendiri. Kita turun ke bawah, aku berdua sama Andri. Ayo Andri, kita ke bawah aja, tasnya kita taruh di pos 2 supaya kita nanti kalau naik lagi ke pos 2 itu nggak bawa tas gitu kan. Kita turun ke pos 2, ke pos 2 turun ke tempatnya apa namanya Denny tadi itu. Ternyata si Denny itu kayak lagi tidur di bawah pohon. Tidur di bawah pohon, kayak tidurnya itu bukan tidur kayak orang normal, tidur yang matanya itu terbuka, tapi dia itu tidur kayak apa ini, ombak ya, tiba-tiba kenceng ya. Saya baru tahu Bang, yang namanya danau itu ada ombak seperti laut. Baru kali ini Bang. Baru kali ya. Baru kali ini. Apa mungkin pengaruh saya cerita ini mungkin apa gimana? Bisa jadi. Ya, jadi kita lanjutin aja dulu ya. Jadi si Denny itu kayak tertidur di bawah pohon dengan mata itu terbuka, tapi dia itu tidur ngorok. Tidur, kenapa aku bisa tahu dia tidur? Karena begitu aku bangunin gini, dia tuh bangun. Oh, bangun juga? Bangun. Oh. Aku tanya, Den, emang kamu tidur tuh gitu ya? Apa matanya kebuka ya? Wah enggak lah, aku tidur tuh karena tadi itu sakit banget dada dan aku nggak kuat. Lanjutin karena aku sama Andri ini kan apa namanya duluan, akhirnya dia inisiatif istirahat sebentar, nggak taunya ketiduran di situ. Ya. Pantas saja saya nungguin di pos 2 itu apa dia nggak nongol-nongol, ternyata dia itu tidur di bawah pohon. Oke, setelah itu kita bangunin, kita jalan bareng-bareng. Si Denny itu tak suruh di depan, Andri di tengah, aku di belakang. Nah, setelah 10 menit meninggalkan lokasi si Denny, itu kayak tiba-tiba itu angin itu gede banget, angin gede banget, dan tiba-tiba itu si Andri itu bilang, Jel, itu apa? Di sebelah kanannya dia. Jel, itu apa? Padahal itu baru sekitar jam 4 lebih, hampir setengah 5 lah, hampir maghrib. Jel, itu apa? Kataku, apa Andri? Itu lihat sebelah kanan. Nah ternyata itu kayak ada sosok ular gede banget. Itu ularnya gede banget, kayak dia itu melilit di satu pohon. Nah melilit di satu pohon, tapi yang lihat itu cuma Andri aja. Oh, apa nggak lihat? Enggak. Nah dia nyeritain bahwa itu lihat ular tuh gede banget melingkar di pohon, kata dia kayak gitu. Aku lihat di sebelah mana sih? Di sebelah mana sih? Itu di sebelah sana, di sebelah kanannya dia. Coba dilihat, memang nggak ada. Kata aku, udahlah, udah lanjut aja kita berdua. Nyusul si Denny yang duluan. Akhirnya kita tuh singkatnya udah nyampe itu di pos 2. Aku sama Denny itu udah nyampe kan. Udah nyampe, kita istirahat dulu, terus kayak nenangin si Denny, bilang kalau apa yang kamu rasain, sakitkah atau nggak kuatkah untuk lanjutin perjalanan ke atas puncak Gunung Salak ini?
Kata dia, ah nggak apa-apa ini mah kayak masuk angin, kata dia. Kita kerokin dulu tuh, emang merah-merah, emang merah-merah. Aku pikir ya udah, mungkin ini masuk angin karena dikerokin kan merah-merah. Oke, jadi si Denny itu udah aku bilang udahlah yuk kita turun lagi. Akhirnya dia maksain, udah yuk naik sampailah sekitar jam 6 lebih, jam setengah 7 itu mungkin sekitar setengah jam lagi itu nyampe ke pos 3. Nah tiba-tiba di pos 3 ini si Denny itu nggak mau ngobrol sama kita, walaupun kita itu panggil Den, apa namanya, nyantai dulu lu, duduk dulu lu, apa kita ngobrol basa-basi gitulah biar nggak terlalu capek kan. Dia tuh diem aja, dan begitu kita perhatiin ternyata dia itu udah mukanya itu udah pucat-pucat gitu, Aku bilang ke Andri ini, Dan apakah si Andri ini meriang apa kayak gimana ya, kok sekarang kok mukanya pucat gitu. Oh iya ini Jel, katanya dia meriang, ini asli, ini meriang ini, udah lebih baik kita turun aja. Nah si Denny itu kita panggilin itu nggak mau dengerin, bahkan kita berhenti di depannya, dia tuh kayak nunduk jalan aja, kayak itu tuh bukan Denny, bukan temen aku kayaknya, karena menurut aku sih kok orangnya berubah drastis gitu, padahal dia tuh orang yang senang mendaki dan orang yang ceria. Terus kita biarin terus jalan terus. Nah mungkin sekitar 5 menit lagi di pos 3 tuh tiba-tiba si Denny ini kayak apa namanya, nangis. Denny itu nangisnya tuh nggak berhenti, bisa mungkin sekitar 10 menit dia tuh nangis terus. Nangisnya itu adalah tangisan seorang wanita, dia tuh nangisnya itu suara cewek. Nah aku pikir dia ini kenapa, ternyata dia itu udah kerasukan di situ, udah kesurupan kan. Kita panik kan. Apa yang bisa kita lakuin waktu itu, karena aku nggak pinter dengan hal-hal kayak gitu, apalagi temen aku satunya Andri itu udah tegang, udah panik. Udah aja lah yuk kita tarik aja dia turun ke base camp, katanya dia. Tapi kayak gimana, orang dia nangis terus kan, nangis sambil kayak gini nih, nangis sambil kayak gini aja, diem sambil nangis terus, diem nangis. Ternyata setelah kita perhatiin terus tuh mukanya itu makin pucet banget, kayak dia tuh udah berubah jadi mayat, mukanya pucet banget. Dan karena di situ hari Senin kan, jarang banget ada orang mendaki. Hari-hari weekend aja waktu dulu itu di Gunung Salak itu jarang mendaki karena trekkingnya yang terlalu tinggi, sulit kan. Nah akhirnya setelah nangis gitu, akhirnya dia tuh tiba-tiba ketidur. Akhirnya dia tertidur sekitar 15 menit. Kita tungguin karena pikiran aku sama si Andri, oh biarin dulu lah dia istirahat. Dan kita itu masih pada panik mas, paniknya itu, ini kan udah di pos 3, udah termasuk di atas gunung kan ya, di atas Gunung Salak. Gimana cara ngevakuasi orang ini, sedangkan sinyal nggak ada, minta bantuan juga ke siapa, nggak ada orang mendaki lain, cuma kita bertiga. Akhirnya setelah dia bangun, dia itu langsung ngambil tas jalan ke pos 3. Kita itu saking dianya cepet jalan, kita itu sampai ketinggalan, sampai puncak. Kita udah nggak ngelihat yang temen aku itu, udah nggak kelihatan Denny, itu udah nggak ada. Aku pikir dia itu nenda di mana ya. Kita cariin di sekitar 3 jam itu nggak ketemu Denny, itu nggak ketemu. Dan kita itu udah panik kayak gimana. Akhirnya aku turun ke base camp. Aku putusin sekitar jam 7:30 malam itu aku turunin, udah turun ke base camp, minta bantuan Basarnas atau penjaga di sekitar untuk membantu nyari teman aku ini, yang Denny ini yang hilang. Bener aja Basarnas itu sekitar 10 orang, dan relawan juga itu kayak naik ke atas nyari itu sampai jam 1 malam baru ketemu. Nah
ketemunya itu di tempat waktu dia itu tertidur Pertama. ya. Ketemunya di sana, dia itu kayak apa namanya, kayak gini aja. Oh. Nah. Tapi posisinya nggak tidur, Bang? Enggak tidur. Oh. Dia tuh duduk gini Hah? di balik pohon besar. Di situ ada kayak batu. Batunya itu gede tapi berbentuk segitiga gini. Batu segitiga. Itu yang nemuin bukan kita, malahan Basarnas itu ya, relawan yang nemuin. Kita kontek-kontekan. Akhirnya si Denny itu dievakuasi turun ke base camp kan. Begitu di base camp baru dia tuh meronta-ronta, kerasukan lagi. Nah, kerasukannya ini katanya si Denny ini sebelum berangkat dia itu kayak kencing sembarangan gitu. Kencing sembarangan, dan yang dikencingin itu adalah sebuah rumah yang dihuni oleh sosok wanita, kalau kita sebutnya itu kuntilanak. Nah, karena sosok wanita ini nggak terima dengan perlakuan yang Denny kasih kan, ya nggak salah juga sih Denny kencing di situ, karena kan dia nggak bisa ngelihat sosok Kunti, nggak bisa ngelihat rumahnya. Mungkin kesalahannya adalah dia ini nggak baca doa, mungkin di situ. Nah, si Kuntinya ini waktu di dalam tubuhnya itu kan kayak kan kalau orang kerasukan tuh suka ngomong kemana aja kan. Terus ada satu spiritual yang nanya-nanya kan, akhirnya terungkap bahwa si Denny itu melakukan kayak gitu, dan dia minta si Denny itu untuk apa namanya, dijadikan suaminya gitu. Dijadikan suaminya, pokoknya Denny itu harus jadi milik aku, dia itu nggak boleh apa namanya, nggak boleh pergi, dan dia disuruh ikut dia, alias dia itu harus meninggal gitu, harus meninggal. Akhirnya diruqyah rame-rame itu sekitar 3 ustadz mungkin bergantian. Yang pertama itu nggak bisa ngeluarin sosok wanita itu. Yang kedua juga sama. Akhirnya yang ketiga itu namanya Mas Agus kalau nggak salah, aku masih ingat itu Mas Agus, itu orang Banten, orang Serang Banten. Akhirnya diruqyah, keluarlah sosoknya ini, dan tiba-tiba setelah keluar itu pohon yang ada di depan base camp itu kan, itu pohonnya gede-gede, itu tuh jatuh gitu, ambruk tiba-tiba, langsung ambruk. Nah, setelah itu udah selesai kan masalah itu, kita pulang dan kita minta maaf sama penjaga di sana, karena kita itu nggak permisi ketika tadi temen aku buang air kecil, terus ya nggak baca doa gitu-gitu. Akhirnya kita minta maaf dan dikasih tahu, memang kalau kita mendaki sebuah gunung, apalagi gunung yang angker, itu kita nggak boleh sembarang. Ditambah jalur yang kita lalui itu tidak jauh dari lokasi tragedi Sukhoi tadi itu. Nah, menurut Mas Agus yang tadi nanganin Denny itu, salah satu penghuni apa namanya Gunung Salak di sana itu ada beberapa kayak bisa dibilang jin-jin lah yang menduplikat tragedi-tragedi Sukhoi, kayak pramugari lah, apalah. Kadang ada juga katanya sosok-sosok yang menampakkan diri, katanya seperti itu. Nah, yang anehnya lagi, mungkin kan itu udah selesai ya di situ ya, kita udah balik ke rumah. Si Denny sekitar 1 minggu berlalu, si Denny itu tiba-tiba sakit dan muntah darah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan setelah itu dia itu kayak stroke. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Aku terakhir nengok dia itu tahun 2019 akhir lah. 2019 akhir. Dan sampai sekarang katanya sih belum sembuh. Cukup prihatin banget sih dengan terjadinya hal-hal kayak gitu ya. Nah, itu pengalaman yang aku sendiri itu belum bisa melupain, Mas Den, karena ya itu masih ada rasa bersalah juga sih waktu itu. Sedih juga karena kita mendaki,
akhirnya teman aku ini mendapatkan sebuah tragedi yang kayak gitu dan stroke sampai sekarang. Aduh, kalau aku nginget-nginget itu tuh rasanya sedih banget ya, sedih, kayak kecewa, walaupun bukan 100% kesalahan aku, seenggaknya itu kan mendaki bareng-bareng aku gitu kan. Nah itu di situ sulit banget dilupain. Terus sekarang itu kayak kalau mau mendaki Gunung Salak kayak ngerasa trauma aja, merasa nggak berani ya, itu takutnya itu aja, takutnya itu. Wah pokoknya sulit banget lah itu dilupain pokoknya. Dan itu aduh, kalau aku nginget itu berkaca-kaca banget, kayak pingin nangis seriusan, kayak pingin nangis. Aduh pokoknya sulit lah untuk berkata-kata. Dan pesan-pesannya mungkin kayak gitu ya, kalau kita mendaki di gunung manapun emang harus menjaga tata krama sih. Betul. Kayak buang air kecil, buang air besar, dimanapun itu yang penting harus baca doa dulu. Baca doa supaya tidak ada makhluk-makhluk yang ada di sana terganggu kan, seperti itu Bang. Dan itu udah, itu mungkin itu penonton juga mungkin baru tahu ya, karena dulu saya itu suka juga naik gunung. Luar biasa banget pengalaman Bang Jelly official. Saya nggak nyangka sama sekali. Dan saya dengar rencana Bang Jelly juga mau mendaki lagi di sana. Ya insya Allah nantilah. Aku kalau mendaki, Luar biasa. kalau mendaki Gunung Salak sih kayaknya nanti dulu. Tapi kalau mendatangi Gunung Salak di spot-spot horornya ya udah berapa kali. Tapi kalau untuk mendaki sampai puncaknya kayaknya nggak dulu deh. Karena itu tadi kalau aku inget-inget emang sedih banget sih, seriusan itu. Aduh udahlah. Aku itu waktu itu belum punya channel YouTube tahun-tahun segitu. Ini kan baru channel YouTube tuh tahun-tahun 2022. Ya semoga aja setelah Bang Jelly punya channel, pengalaman pahit nggak terulang ya Bang. Iya, nggak terulang insya Allah. Soal horornya oke, tapi pengalaman pahit tentang rekan kalau bisa jangan ya Bang ya. Harusnya itu saya yang datang ke beliau. Ya. Tapi nggak taunya hari ini beliau yang datang ke Purwakarta sini teman-teman, nyamperin saya. Ya untuk saat ini saya mengucapkan terima kasih ya Bang ya. Sama-sama. Bang Jelly sempat nyempetin waktu untuk berkunjung ke Purwakarta. Ya. Kebetulan beliau nggak tahu dari mana sampai beliau itu menemukan lokasi ini. Nah, lokasi apa itu namanya? Lokasi Paranggombong. Paranggombong. Jadi jujur aja tadi yang lebih duluan nyampe lokasi ini itu Bang Jelly duluan teman-teman. Karena aku tuh excited banget Mas Den. Karena lokasinya indah banget, pemandangannya mantep. Tadi itu aku nyampe sekitar jam 3:30, jam 4, duduk aja di sini enak banget seriusan, seger lokasinya. Dan katanya sih ada histori yang mengerikan juga. Gitu. Mas Den ini tahu teman-teman, karena dia itu orang Purwakarta, tahu tentunya lokasi histori lengkapnya di sini, dan ada beberapa histori yang nanti diceritakan di channel aku guys, gitu. Jadi untuk lokasi sini itu benar-benar ngeri. Makanya saya tadi sempat kaget teman-teman. Saya dapat pesan suara dari Bang Jelly, katanya Bang saya udah di lokasi katanya. Lokasi mana? Paranggombong. Saya kaget. Waduh, jangan-jangan saya nyampe sana keburu malam, dikhawatirkan nanti ada apa-apa gitu kan. Karena lokasinya memang lumayan kalau di daerah sini. Horor ya. Horornya lumayan. Ayo bareng-bareng dong. Oke, Bang. Jadi kalau di tempat saya itu biasanya kopi 80 derajat kemiringan gelas. 80 derajat itu sebenarnya bukan karena miringnya, tapi memang tingkat kepanasan air kopinya. 80 derajat itu lagi enak-enaknya gitu teman-teman. Tekniknya ayo kita seruput kayak gini biasa aja, tapi ada suaranya yang bikin syahdu gitu loh Bang. Oh gitu ya. Nah, kayak gini ya, aku contohin dulu ya. Oke, siap. Oke, baca bismillah dulu teman-teman, kita seruput dulu ya. Barokahullah. Jadi berapa derajat Bang? Itu 80, jempolnya di sini. Oke. Nah karena itu kayak gitu ya bebas lah, yang penting ada suaranya seruput gitu loh. Untuk momen malam ini kebetulan saya
bareng dengan Bang Jelly Official menirukan cara beliau dalam menseruput kopi. Mari teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, dengan kemiringan gelas 80 derajat teman-teman. Suaranya beda ya. Beda ya. Susah ya. Ya itulah ciri khas. Akhirnya kita minum lagi Bang. Oh, seruput lagi. Mari kita seruput kopinya teman-teman. Kemiringan 80 derajat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, barokallah, enak tenan guys. Coba teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nikmat sekali. Penjamuan yang sangat luar biasa. Ini saya mengucapkan banyak banget terima kasih kepada penontonnya Mas Den juga. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang baik-baik aja, sehat selalu. Amin. Salam dari saya, salam persaudaraan. Baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu vlog saya dengan Bang Jelly Official di lokasi Paranggobong ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Tak ketinggalan pula, mohon dukungannya supaya channel ini bisa berkembang. Dan yang perlu subrek, tekan tombol subreknya, lalu like dan share. Semoga video-video ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan jika terdapat salah dalam bertutur kata. Saya akhiri, assalamualaikum, waalaikumsalam, mugi rahayu, sagung dumadi kecem.